Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kali ini kita kelompok berapa kita? Kelompok 3 untuk kelompok 3 untuk tugas sistem digital akan mempresentasikan penugasan kita yang terakhir, yaitu untuk tugas ujian akhir semester, di mana kelompok kita terdiri dari 6 orang ya. Mungkin sambil saya share screen sekalian untuk presentasi kali ini. Nah, ini kelompok kami. Kita akan berfokus pada pembahasan gerbang logika, di mana menggunakan aplikasi Electronic Workbench versi 5.12 yang memungkinkan kita untuk simulasi dalam memahami gerbang logika. Perkenalkan, nama saya Noto Susanto sebagai pembuka presentasi kali ini, di mana kelompok kami terdiri dari Ayatullah Maududi, terus Dani Ramdhani, saya sendiri Noto Susanto, Nur Halimah, Rudi Saputra, dan terakhir Ali Hanafiah. Mungkin langsung saja saya awali dengan presentasinya juga, kemudian nanti diikuti oleh beberapa teman kami untuk melanjutkannya. Jadi gerbang logika ini merupakan mata kuliah yang kita pelajari khususnya di informatika, di mana kita banyak belajar tentang pemahaman logika. Nah, kebetulan penelitian kami dalam tugas ini yaitu menggunakan Electronic Workbench sebagai media dalam pembelajaran lebih lanjut tentang gerbang logika. Apa itu gerbang logika? Gerbang logika itu ada beberapa yang bisa kita pahami, yaitu gerbang logika dasarnya hanya terdiri dari 3 gerbang, yaitu AND, OR, dan NOT. Dari 3 gerbang logika dasar ini kemudian dikembangkan menjadi 4 ya, yakni gerbang logika tambahan yang terdiri dari NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Itu pengembangan dari yang 3 tadi, yaitu AND, OR, dan NOT. Untuk selanjutnya, pengertian dari gerbang logika AND itu sendiri, pengertiannya apa? Gerbang AND ini merupakan salah satu gerbang logika dasar juga yang memiliki 2 buah saluran. Artinya ada masukan yang terdiri dari 2. Ini di sini ada skemanya ya. Ini ada skema masukan A dan B. Nanti ada output F. Saya baca lebih lanjut. 2 buah saluran atau masukan atau input ini atau lebih, artinya bisa lebih dari 2 ya, dan sebuah saluran keluaran output. Jadi setidaknya ada 2, tapi disebutkan di sini bisa lebih dari 2, dan keluarannya sendiri ada 1. Gerbang NAND akan menghasilkan sebuah keluaran biner tergantung dari kondisi masukan dan fungsinya. Prinsip kerja dari gerbang NAND adalah kondisi keluaran atau output akan berlogik 1 bila semua masukan atau input berlogik 1. Jika semua berlogik 1, misalkan A itu 1, B 1, maka keluarannya 1. Dan jika selain itu, artinya selain 1 dan 1, maka outputnya berlogik 0. Misalkan yang A 1, yang B 0, maka logik outputnya yang F ini adalah 0. Begitu juga sebaliknya, jika yang B 1 atau A 0, maka keluarannya 0. Jadi di sini penekanannya adalah untuk gerbang logika N ya, itu harus bila semua saluran masukan, misalkan A dan B, ini harus berlogika 1. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mungkin Pak Ali bisa mengambil alih. Silakan. Mic-nya Pak.
Baiklah, saya lanjut dari apa yang disampaikan Mas Noto tadi. Selanjutnya yaitu gerbang logika OR ya. Gerbang logika OR merupakan salah satu gerbang logika besar yang memiliki dua buah saluran masukan atau input atau lebih dan sebuah saluran keluaran atau output. Berapapun jumlah saluran masukan yang dimiliki oleh sebuah gerbang OR, maka akan tetap memiliki prinsip kerja yang sama, di mana kondisi keluarannya akan berlogik satu. Bila salah satu atau semua saluran masukannya berlogik satu, selain itu outputnya berlogik 0. Itu Mas. Ya. Ini sorry. Saya lagi ya. Ini ya Pak? Iya. Saya lagi ya. Ya, selanjutnya gerbang N merupakan salah satu logika dasar yang memiliki dua buah saluran masukan atau input atau lebih dan sebuah saluran keluaran atau output. Suatu gerbang N akan menghasilkan sebuah keluaran binar tergantung dari kondisi masukan dan fungsinya. Prinsip kerja dari gerbang N adalah kondisi keluaran atau output akan berlogik satu bila semua saluran masukan atau input berlogik satu. Selain itu output akan berlogik 0. Mas, lanjut Mas. Silakan. Untuk selanjutnya masih Pak Ali atau gimana? Oke, mungkin yang lain Mas. Coba. Oke, Kang Dani. Mbak Nur mungkin. Kang Dani. Ya, saya akan lanjutkan. Selanjutnya itu gerbang logika OR. Nah, gerbang logika OR ini adalah salah satu gerbang logika yang dasarnya memiliki dua saluran masukan input atau lebih dan sebuah saluran keluaran output. Nah, berapapun jumlah saluran masukan yang dimiliki oleh gerbang OR ini, maka tetap memiliki prinsip kerja yang sama, di mana kondisi keluarannya akan berlogik satu bila salah satu atau masukan saluran masukannya berlogik satu. Misal A-nya 1, B1, maka outputnya akan 1, seperti itu. Selain itu, output berlogik 0. Lanjut, Mas. Nah, kemudian gerbang logika NOT. Nah, gerbang logika NOT ini sering juga disebut dengan gerbang inverter. Artinya gerbang ini merupakan gerbang logika yang paling mudah diingat. Karena gerbang NOT ini memiliki satu buah saluran input dan satu buah saluran keluaran output. Gerbang NOT ini akan selalu menghasilkan nilai logika yang berlawanan dengan kondisi logika pada saluran masukannya. Bila pada saluran masukannya berlogik 1, maka pada saluran keluarnya akan berlogik 0, dan sebaliknya. Lanjut, Mas Yoto. Oke, lanjut. Siapa yang menyemicaknya? Mas Kang Dani. Ya, selanjutnya untuk gerbang NAND itu merupakan kombinasi dari gerbang N dengan gerbang NOT, di mana keluaran gerbang N dihubungkan ke saluran masukan dari gerbang NOT. Saat keluaran dari gerbang N dihubungkan, maka prinsip kerja dari gerbang NAND merupakan kebalikan dari gerbang N. Outputnya merupakan komplement atau kebalikan dari gerbang N, yaitu memberikan keadaan level logik 0 atau berlogika 1. Next. Satu lagi mungkin Kang Dani. Selanjutnya untuk gerbang logika NOR. Gerbang NOR ini merupakan kombinasi dari gerbang OR, di mana keluaran gerbang OR ke saluran masukan dari gerbang NOR. Karena keluaran dari gerbang OR dinotkan, maka prinsip kerja dari gerbang NOR kebalikan dari gerbang OR. Ini merupakan kebalikan dari gerbang OR, yaitu memberikan level logika 0 pada outputnya jika salah satu atau lebih inputnya berlogika 1. Berikutnya, Mas Noto.
Oke, untuk itu tadi pembahasan berkenaan dengan beberapa konsep dari gerbang logika ya. Nah, dalam penelitian yang kelompok kami coba, yaitu menggunakan aplikasi dalam simulasinya ya, menggunakan electronic workbench, di mana aplikasi ini merupakan salah satu software komputer elektronik yang dapat digunakan dalam memahami, dalam mempelajari tentang gerbang logika, terutamanya dengan bisa melakukan simulasi terhadap cara kerja dari suatu rangkaian elektronik, baik yang analog maupun digital, sesuai dengan mata kuliah sistem digital tentunya. EWB ini sangat berguna dalam pembelajaran. Yang mana selanjutnya kelompok kami akan coba mempraktekannya. Mungkin nanti di sini ada Kang Ayatullah Maududi yang akan ada sesi untuk prakteknya. Mungkin bisa diambil alih Kang Ayatullah, terutama ini di slide ini. Apa itu tentang IC-nya? Silakan. Ya, Mas Noto, saya coba jelaskan tentang IC atau Integrated Circuit ya. IC ini adalah komponen elektronika sektor ya, yang berisi rangkaian elektronika yang terdiri dari ratusan transistor. Jadi kalau dulu orang bikin berdasarkan transistor dijadikan satu, digabung-gabung seperti itu ya di dalam rangkaian. Saat ini sudah ada IC yang bentuknya compact dan lebih kecil ya. Jadi IC ini lebih memudahkan lah ya. Untuk yang kita bahas kali ini adalah IC gerbang logika yang berisi kumpulan transistor yang membentuk logika-logika yang spesifik, seperti misalnya IC N, IC NAND, IC core, dan seperti itu. Ya, mungkin itu Mas Noto bisa next. Ya, untuk presentasinya mungkin ini Kang Ayatullah, untuk sesi prakteknya berarti saya siapkan. Apakah sudah tampil? Belum, Mas. Oke, sebentar. Saya stop screen. Mohon informasinya teman-teman, sudah? Ya, sudah tampil, Mas Noto. Ya. Saya bantu moderasi untuk Oke. aplikasinya, Kang Ayatullah. Baik, ini adalah aplikasi Electronic Workbench yang kita punya, memang satunya yang masih versi lama ya. Di sini kita sudah coba buat 5 gerbang logika sederhana yang kita rangkai dengan VDD sebagai inputannya. Ini adalah IC digital ya, jadi kita pakainya VDD di sini. Lalu satu sisi lagi kita sambung ke ground. Lalu untuk membuktikan outputnya kita menggunakan di sini lampu ya, menggunakan LED sederhana seperti itu. Jadi kita IC yang pertama adalah gerbang NOT. Gerbang NOT ya sesuai dengan gerbang logikanya, isinya adalah kebalikannya. Jadi jika inputannya 1, maka outputannya akan 0. Kebalikannya, jika outputannya 0, maka inputannya adalah 1. Kita bisa coba simulasikan ya Mas Noto ya. Mungkin boleh dihidupkan Mas untuk di aplikasi Workbench. Oke, sudah dihidupkan. Ya, seperti ini kalau kita lihat lampu LED menyala ya saat terjadi koneksi ke grounding. Artinya nilai yang masuk ke gerbang NOT tersebut adalah 0. Mas Noto boleh dipencet huruf A-nya. Sudah? Oke, ini saat ini gerbang NOT mendapatkan inputan 1 ya. Bisa kita lihat bahwa jalur yang terkoneksi di switch adalah jalur yang ke arah VDD. Jadi ini adalah inputannya 1. Dan LED-nya kita lihat mati ya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa IC gerbang NOT ini sesuai dengan gerbang logika yang ada ya. Tabel kebenaran yang ada di gerbang logika. Mungkin selanjutnya gerbang N. Ya, gerbang N kita harus mempunyai 2 inputannya untuk gerbang N. Kalau di sini kita buat 2 inputan, satu ke inputan 1A dan satunya lagi ke inputan
Bentar, saya lihat di sini ke 1B yang di bawah ya. Jadi 1A dan 1B. Nah, jika gerbang N itu adalah akan menyala jika kedua-duanya mendapatkan nilai 1. Jika kedua-duanya tidak mendapatkan nilai 1, maka lampu LED-nya akan mati ya. Kalau kita lihat di sini saat ini kondisinya kaki 1A mendapatkan inputan 1, sedangkan kaki 1B-nya mendapatkan inputan 0. Jadi dia mati. Boleh ditekan yang B, Mas. Oke, sudah di yang B udah dikasih power. Ya. Jadi kita lihat di sini ketika yang B-nya dikasih nilai 1 yaitu terkoneksi ke VDD, maka LED akan menyala ya. Itu artinya sesuai juga dengan tabel kebenaran yang ada bahwa gerbang N akan menyala jika kedua sisinya, kedua inputannya bernilai 1. Kita bisa tekan sekali lagi Mas untuk membuktikan yang A. Yang A ya, siap. Yang A, oke, dia mati ya. Kalau tidak dua-duanya, dia mati. Yang B boleh sekali lagi. Oke. Ya kita lihat juga kalau dua-duanya bernilai 0, lampunya maka akan mati. Jadi kita simpulkan kalau gerbang N ini akan menyala jika ada dua inputan yang bernilai 1. Ya, selanjutnya gerbang ketiga adalah gerbang OR. Nah, di gerbang OR ini lampu akan menyala jika salah satu inputannya saja bernilai 1. Bisa kita coba Mas dengan tekan A. Oke, ketika kita tekan A, maka satu inputan di satu kaki IC-nya, di satu A, akan mendapatkan nilai 1 dan lampu LED-nya akan menyala. Oke, mungkin bisa ditekan lagi A-nya Mas. Siap. A-nya ditekan kembali, lalu kita tekan B. Siap. Ya, ketika kita tekan B, maka lampu juga menyala karena ada satu inputan yang mendapatkan nilai 1. Lalu ketika kita nyalakan dua-duanya, boleh tekan A-nya lagi Mas. Ya, lampunya akan menyala. Jadi gerbang OR ini dia akan menyala jika minimal ada satu kaki yang mendapatkan inputan 1, maka lampu LED-nya dapat menyala. Oke, selanjutnya ke gerbang NAND. Ya, selanjutnya adalah gerbang NAND ya. Di gerbang NAND ini sendiri inputan akan bernilai 1 kecuali hasil akan bernilai 1 kecuali kedua inputan bernilai 1. Jadi kalau inputannya dua-duanya bernilai 1, dia malah LED-nya akan bernilai 0 outputnya. Tapi jika kedua inputannya tidak bernilai 1, maka dia akan menjadi outputnya akan menjadi menyala ya. Outputnya akan menjadi 1. Oke, bisa kita coba ya Mas. Untuk pertama kita kasih inputan A bernilai 1 dan inputan A bernilai 0 ya, dan inputan B bernilai 1, maka dia akan menyala lampu LED-nya. Oke, yang kedua kita coba sama-sama bernilai 0, boleh dipencet A dan B. Oke, kita lihat ketika dua-duanya bernilai 0, maka lampu juga tetap menyala. Oke, yang ketiga boleh A-nya diklik lagi Mas. Dipencet A-nya. Oke. Ketika A-nya bernilai 1 dan B-nya masih bernilai 0, maka dia akan menyala. Kecuali jika A dan B-nya sama-sama bernilai 1, maka lampunya akan padam. Coba kita klik yang B-nya Mas. Ya, seperti itu ya. Kita lihat bahwa kalau dua-duanya bernilai 1, maka lampu LED-nya akan padam. Untuk gerbang NAND sendiri seperti itu, ini sesuai dengan tabel kebenaran yang ada ya. Jadi kita bisa pastikan bahwa IC ini adalah IC NAND ya, IC 74003. Oke, selanjutnya kita ke IC selanjutnya, yaitu IC gerbang NOR. Untuk IC gerbang NOR sendiri, dia hanya akan bernilai 1 jika dua-dua inputannya bernilai 0.
Jadi jika ingin menyalakan LED-nya, maka kedua inputannya harus bernilai 0. Jika ada salah satu inputan yang bernilai 1 atau kedua inputan bernilai 1, maka dia tidak akan menyala. Boleh kita coba Mas Noto ya. Untuk sekarang dua-duanya bernilai 1, maka dia kondisinya off. Jika A bernilai 0 dan B bernilai 0, maka dia harusnya hidup ya Mas Noto ya. Ini udah nyala kan ya? Sudah ya, apakah sudah nyala itu? Oh itu salah ya Mas Noto ya. Ada yang putus. Harusnya bukan, harusnya inputan A ini inputan 1 ke kaki nomor 3 Mas Noto. Inputan A nomor 3. Kaki nomor 3. Iya. Mungkin bisa dimatikan dulu workbench-nya, kita Oke, simulasi sekalian simulasi ya. kan. Oke. Kita sekalian simulasi. Yang mana nih, oke. Mas? Ya, yang atas yaitu Mm-mm. pindahkan ke nomor 3. Itu di delete saja dulu Mas untuk. Nah, ya dipindahkan ke nomor 3. Oke. Terus lampunya? Lalu lampunya kita pindahkan ke nomor 1. Ntar. Ini aja ya, ke atas ini ya. Oke. Ya. Ya, kita Tanda, saya taruh di luruskan. atas untuk pulang. Oke. Nah, ini lampunya. Oke, seperti itu ya. Jadi ini kita bisa lihat ya bahwa inputan itu adalah yang bertuliskan A dan B, sedangkan output itu adalah yang bertuliskan Y. Kalau kita lihat di sini, inputnya adalah 1A dan 1B, sedangkan outputnya adalah 1Y. Boleh kita coba lagi simulasinya Mas untuk Siap. kita Yang hidupkan A lagi. kasih nilai 1. Dihidupkan dulu Mas. Oh iya. Aplikasi Box. Saya aplikasinya menyalakan. Oke. Yang inputan A Oke. kita kasih 1 ya. Inputan A dikasih 1, inputan B dikasih 0, maka dia lampunya padam ya, tidak Ya. menyala. Oke, kalau inputan B-nya dikasih 1 juga, oke, dia juga tidak menyala. Jika inputannya dua-duanya kita coba dikasih nilai 0, Siap. A dan B-nya, Nah, malah nyala dia. nah Ya. dia baru menyala. Ya, betul. Gerbang NOR memang seperti itu. Jadi dia hanya akan menyala jika kedua inputannya sama-sama bernilai 0. Ini Selain kayak itu, maka dia akan padam untuk lampunya. kayak kebalikan dari itu. Yang apa? Kebalikan dari yang mana tadi ya, Kang? Kebalikan dari yang NEN ya. Yang NEN ya. Iya, yang NEN. Iya, dia Karena yang NEN dia kebalikan dari NEN. NEN kah? Iya, dia NEN. kebalikan dari NEN. Tapi ini nyala, Kang. Iya, kalau yang NEN itu kan dia bernilai satunya kecuali yang kedua sisinya bernilai 1. Jadi kalau NEN itu dia baru akan 0 kalau dua-duanya bernilai 1. Oh, iya. Oke. Kalau NOR itu mungkin yang Mas Noto maksud kebalikan, mungkin kebalikan dari yang OR ya. Kalau yang OR, kalau yang 00 justru dia mati sendiri. Coba ya, sambil ngingat review yang tadi. Ya, kalau gerbang OR dia cuma butuh 1 aja kakinya yang bernilai 1 minimal, maka dia bisa hidup. Oh iya, ini bisa hidup. Kalau keduanya terhubung, Dia bisa hidup juga. bisa hidup juga. Oke. Untuk selanjutnya ada tambahan, Kang Yudi? Dari saya cukup Mas Noto. Oke, dari Mbak Nur? Halo Mbak Nur. Cukup Mas. Kang, Mas Noto di grup ada ini Mas Rudi ya? oh iya. Iya. Udah saya pencet barusan. Oke.
Selamat bergabung Kang Rudi ya. Jadi Kang Rudi mungkin bisa, ini ada kesimpulan ya dari kelompok kita. Saya sharekan ya sebentar. Bisa nambahkan untuk kesimpulan dari laporan yang sudah dibuat, bahkan sudah dibuat jurnal ya. Jadi sebentar, sudah saya siapkan tapi dalam bentuk jurnal aslinya. Sudah terlihat belum teman-teman? Udah. Ya. Jadi selain tugas presentasi, ada juga membuat jurnal yang akan bisa kita submit ke jurnal online. Tentunya ini harapannya sebagai selain pembelajaran juga belajar untuk mempraktekkan hasil penelitian yang kemudian kita post ke jurnal-jurnal online. Apakah nanti tentunya harapannya bisa diterima ya oleh jurnal online gitu, bisa kita submit gitu. Untuk strukturnya sendiri bisa kita lihat, judul dari jurnal kami yaitu simulasi rangkaian 5 IC gerbang logika dengan aplikasi Electronic Workbench 5.2. Ini ada abstraknya. Jadi kami bersimulasi menggunakan aplikasi Workbench sebagai proses pembelajaran gerbang logika. Terus kesimpulannya sendiri akan coba Kang Rudi, standby, ready. Halo Kang Rudi. Oke, mungkin sambil nunggu Kang Rudi, saya coba bacakan ya. Jadi untuk jurnalnya sendiri, seperti saya sebutkan tadi, simulasi rangkaian 5 IC ini tujuannya yaitu untuk mempelajari tentang gerbang logika. Dan ini jurnalnya, dari jurnal yang sudah, penelitian yang sudah coba kami buat, kesimpulannya adalah sebagai berikut dari penjelasan yang tentunya sudah kami jelaskan melalui presentasi sebelumnya. Ini ada beberapa rangkaian-rangkaian logika yang tadi sudah dibahas oleh Kang Rudi melalui simulasi praktek. Bahkan kesimpulannya sendiri bisa kami sampaikan di presentasi kali ini, yaitu bahwasanya penelitian ini dilaksanakan dengan harapan mampu mempermudah, garis bawahnya adalah mempermudah, memahami tentang pembelajaran gerbang logika, yang tentunya dengan software EWB ini harapannya bisa mempermudah siapapun, termasuk kami dari mahasiswa informatika Universitas Saber Asia yang semester ini mempelajari tentang sistem digital ya. Jadi ini yang menggarisbawahi bahwasanya aplikasi EWB harapannya mampu mempermudah. Sesuai dengan penelitian ini, bahwasanya software EWB terdapat beberapa menu rangkaian digital yang bisa disimulasikan, yang bisa bekerja, bahkan bisa untuk menggambarkan proses dari pemahaman gerbang logika itu sendiri, di mana rangkaian digital yang bekerja dalam bentuk biner, yaitu hanya ada 2 keadaan, 0 atau 1 tadi ya. Output dari rangkaian dalam keadaan tegangan rendah atau tegangan tinggi, tidak ada yang lain tingkat tegangan outputnya diperbolehkan. Ini penjelasan teknisnya sih sebetulnya. Ini disebut sistem logika karena dapat dianalisis dengan boolean aljabar, ya, sehingga membentuk gerbang logika. Yang mana kita ketahui bahwasanya gerbang logika adalah dasar pembentukan elektronik digital system yang berfungsi untuk mengubah atau lebih sinyal masukan menjadi satu sinyal keluaran logis. Di mana penerapan gerbang logika adalah sebagai rangkaian logika kombinasional dan logika sekuensial sirkuit. Rangkaian logika kombinasional dan rangkaian logika sekuensial memiliki gerbang logika sebagai dasarnya komponen.
Melalui komponen tersebut, rangkaian dapat berpikir secara digital menggunakan logika biner. Setiap logika gerbang minimal memiliki 2 entry. Seperti tadi Kang Dudi jelaskan ya, bahwasanya ada inputan A dan B begitu kan. Nah, kecuali gerbang buffer dan gerbang not. Kedua gerbang hanya memiliki satu masukan dan keluaran. Oke, demikian dari penjelasan kelompok kami berkenaan dengan simulasi rangkaian 5 IC gerbang logika dengan EWB 512. Ada tambahan dari teman-teman? Kalau ada tambahan bisa disampaikan di sini. Kang Ayatullah? Dari saya cukup Mas Notonya. Oke, terima kasih untuk Kang Ayatullah. Pak Ali? Cukup Mas. Oke, terus Mbak Nur? Kang Dani? Cukup Mas. Siap, terima kasih. Kalau sekiranya tidak ada tambahan, ini Kang Rudi tadi logout ini ya terkeluarkan. Sebentar, saya masukkan dulu. Halo Kang Dani, Kang Rudi. Mungkin kualitas sinyalnya Ya. kurang baik. Oke, demikian ya dari kelompok kami dalam mempresentasikan tentang Kang Rudi Saputra sudah masuk ya. Tadi saya lihat sepertinya gangguan. Oke, enggak apa-apa. Jadi tadi udah saya bacakan kesimpulannya berkenaan dengan gerbang logika. Mungkin dari kelompok kami demikian kurang lebihnya, semoga bermanfaat apa yang bisa kami sampaikan dalam pembelajaran ini, khususnya bagi kami para mahasiswa informatika di Universitas Cyber Asia dalam hal ini mempelajari mata kuliah sistem digital. Saya sebagai yang membuka moderasi presentasi kali ini, mohon maaf jika ada kekurangan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.